orang-orang yang hidup dalam kekeringan. Ada kelompok anak-anak Tuhan yang begitu sengsara hidupnya, hidup dalam kekeringan. Mereka tidak pernah mencicipi akan anggur yang baru. Untuk mereka bisa menikmati akan anggur Tuhan, mereka membutuhkan pergumulan yang begitu berat. Lihat, ada banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, yang untuk bisa menikmati yang namanya roh Allah, mereka butuh akan dinantikan peristiwa penantian 10 hari Pentakosta. Itulah saat di mana orang-orang percaya mulai mengingat kembali akan rohnya, mulai mencicipi sedikit daripada anggurnya. Tapi Allah memberikan kepada kita apa yang Alkitab katakan, satu bokor, bukan hanya menggunakan cawan yang kecil, tapi kita minum anggur daripadanya sebanyak bokor. Sesuatu yang begitu limpah Allah berikan kepada kita. Tapi yang lebih ajaib lagi, Tuhan berkata, orang-orang ini menerima pengurapan dari minyak yang terbaik. Nah, saudara sekalian, saya percaya ini sebetulnya berbicara tentang anak-anak Tuhan yang hidupnya limpah dengan pengurapan Allah, hidupnya limpah dengan anggur yang baru. Kapanpun mereka ingin menikmati anggur yang baru, begitu limpah diberikan kepada kita. Tanpa kesulitan, tanpa hambatan yang berarti, kita bisa menikmati akan anggur yang begitu limpah, dan kita menerima pengurapan dari minyak yang terbaik. Tetapi untuk hidup dengan cara hanya seperti itu ternyata tidak cukup. Nah, dengarkan baik-baik, Allah memberikan anggur barunya, Allah memberikan pengurapannya, bukan hanya untuk membuat kita bersuka cita dan menikmati kesenangan dan kenikmatan di dalam Tuhan. Bukan hanya itu, tapi rohnya diberikan kepada kita supaya kita makin mengenal siapa Dia yang sebenarnya. Itulah sebabnya Allah berkata, celaka kepada mereka, terutama para pemimpin rohani yang seharusnya menikmati semua yang baik, dan umatku datang kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti akan perasaanku, mereka tidak mengenal akan hatiku. Dan Tuhan berkata, mereka tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Mereka tidak peduli dengan keadaan gereja hari ini. Mereka tidak peduli dengan hidup orang percaya. Selama aku bisa menikmati kegembiraan dalam Tuhan, itu sudah cukup bagiku. Nah, ini yang mendukakan hati Allah kita. Sekali lagi saya percaya, roh Allah diberikan kepada kita bukan hanya untuk bersuka cita dan bersenang-senang, tapi Allah mau membawa kita lebih dalam lagi, yaitu bukan sekedar kita menikmati Dia, tapi lebih daripada itu kita merasakan akan perasaannya, kita mengerti akan perasaannya, kita merasakan getaran hatinya, kita kenali siapa Dia yang sebenarnya. Kita akan ikut merasakan getirnya hati Allah melihat dosa di tengah-tengah umatnya. Coba dengar apa yang Paulus katakan, 1 Korintus pasal yang kedua. Saya akan tunjukkan kepada saudara sesuatu bagian firman yang sangat penting untuk hari ini. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Untuk apa rohnya diberikan kepada kita? Dan ingat, ini Holy Ghost meeting, saudara. Untuk apa semua ini kita nikmati? Apakah hanya selesai dalam 2 malam lalu kemudian besok kita pulang dan tidak ada akibatnya apa-apa? Saya tidak mau itu. Nah, dengarkan apa yang Paulus katakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Tuhan yang diberikan kepada kita meneliti hal-hal yang tersembunyi yang dari Dia. Dalam terjemahan dikatakan deep things of the Lord, hal-hal yang dalam yang berasal dari Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita, dan rohnya itu menyelidiki akan perkara-perkara yang dalam hidup daripada Tuhan sendiri.
Nah, ketika dia mengerti hal yang sangat dalam dari hati Allah, apa yang terjadi? Roh Tuhan akan mewahyukan kepada kita akan perkara-perkara yang dalam yang berasal dari hati Allah. Apa yang selama ini tersembunyi daripada mata kita, yang ternyata itu ada pada hati Tuhan. Rohnya mengerti apa yang ada pada hati Bapa di surga. Nah, oleh karena rohnya mengerti apa yang tersembunyi pada hati Bapa, maka ketika rohnya itu tinggal pada roh kita, Roh Kudus akan mewahyukan kepada kita. Roh Kudus akan membuat kita mengerti akan hati dan perasaan Tuhan. Dan banyak orang berpikir waktu rohnya diberi, kita hanya terima pengurapan dan kuasanya. Saya berkata, lebih daripada itu, dia mengerti akan hal yang dalam dari hati Bapa. Dan karena dia mengerti akan hati Bapa, setiap orang yang mengaku dirinya penuh dengan roh Allah, tandanya bukan hanya dia berbahasa roh, tapi orang yang penuh dengan roh, orang itu akan tahu hati dan perasaan Bapanya yang di surga. Dan saya belajar, saudara, ternyata hanya mereka yang memahami dan mengerti akan hati dan perasaannya. Orang-orang inilah yang akan dipakai Tuhan dengan cara yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa, saya akan berikan beberapa contoh dari hidup orang yang mengerti akan hati Tuhan, mengerti akan semua jeritan hati Bapa. Dan saya berdoa pada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 96, semua kita, saya berdoa, akan merasakan apa yang dirasakan oleh Bapamu saat ini atas gerejanya. Dan kalau ini terjadi, dan saya minta ini tidak mudah, saudara. Tapi kalau ini sampai terjadi, di tengah-tengah kita akan muncul ratusan pendoa syafaat. Dan orang-orang ini orang-orang yang mengenal akan hati Bapa. Dan dia punya perasaan yang sama dengan perasaan Bapanya yang di surga. Dan tiba-tiba engkau akan melihat perubahan yang sangat ajaib dalam dirimu. Karena setiap kali engkau melihat akan gerejanya, setiap kali engkau melihat hidup orang yang berdosa, setiap kali engkau melihat hidup orang yang tidak sesuai dengan firman, pada waktu yang sama, ketika perasaannya diwahyukan dalam diri kita, saudara akan mengalami kehancuran hati yang luar biasa. Dan engkau bisa menjerit, meraung-raung seperti seorang anak kecil, oleh karena engkau merasakan akan sakitnya hati Bapamu. Bahkan ketika engkau berbuat dosa, dan engkau hidup dalam ketidaktaatan, pada waktu dia mewahyukan perasaannya, saudara akan mengalami kehancuran hati yang begitu dalam. Dan engkau akan jadi orang-orang yang mudah hancur hati, dan lembut hatimu, seperti hati daripada Yesus sendiri. Pada waktu kita mulai hidup dalam ketidaktaatan, tidak ada lagi saya berdoa orang yang mengeraskan hati, tapi semua kita akan dengan gampang menjerit, tersungkur di bawah kakinya, dan kita berkata, Tuhan, Kau mengampuni aku. Di antara orang-orang itu saya kagum dengan seorang yang bernama Daud, saudara. Dia bukan orang super yang tidak bisa berbuat dosa. Dia orang yang berkali-kali melakukan kesalahan. Dan dia pernah melakukan perbuatan yang sangat keji ketika dia bunuh Uria dengan tangan orang lain, dan dia berzina dengan Batseba. Apa yang dia buat adalah perbuatan yang sangat keji. Tapi mengapa Tuhan berkata orang ini adalah umat kesayangan bagiku, a man after my own heart? Kenapa? Bukan karena tidak pernah berbuat dosa, tapi orang ini punya hati yang sangat sensitif dengan hati Allah. Begitu firman Tuhan turun dalam hidupnya, begitu mudah dia hancur hati, dia berbalik tersungkur kepada Allahnya. Dan seritan yang dia sampaikan dalam Mazmur 51, dia berkata, take not thy Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, saya berdoa hari ini Allah akan beri kepada kita hati semacam ini. Tahun 92, ketika pertama kali Tuhan melawat hidup saya dan rohnya nyata, mewahyukan, menyatakan dirinya.
Tuhan berkata kepada saya, sepanjang tahun 93, engkau berhenti khotbah di luar gerejamu. Itu merupakan perintah yang spesifik yang saya dengar, saudara. Saya tidak menafsirkan, saya hanya mendengar apa yang dia katakan. Dan Tuhan berkata, tahun 93 sepanjang tahun, berhenti pelayanan di luar daripada gerejamu. Sepanjang tahun, saya hanya khotbah di gereja saja. Nah kemudian pada tahun 92 akhir itu saya harus membatalkan beberapa jadwal saya untuk pelayanan di luar kota. Dan beberapa hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada saya, Pak, masa Roh Kudus kayak begitu membatalkan pelayanan? Saya tidak percaya itu dari Tuhan. Masa Roh Tuhan kok membatalkan pelayanan? Sebetulnya saya tidak membatalkan jadwal untuk di tempat dia, tapi di tempat lain, karena belum ada jadwal di tempat dia. Tapi dia dengar dan kemudian dia berkata, itu pasti bukan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti itu? Dan ketika saya berdoa lagi, Tuhan memberikan pengertian yang membuat saya puas. Dan Tuhan berkata, siapa yang mengatur jadwalmu tahun 93? Aku atau kamu? Nah saya berkata, ya saya sendiri Tuhan. Nah itu tidak seperti yang aku inginkan. Karena engkau melangkah dengan kehendakmu, engkau harus bayar akibatnya. Tapi puji Tuhan, dari semua yang saya batalkan pelayanan saya pada waktu itu, mereka bisa terima dengan baik, saudara. Dan sampai sekarang kami terus punya hubungan yang baik dengan mereka. Tapi kemudian Tuhan hanya berkata begini, jangan batalkan yang akhir tahun 92. Engkau harus tetap layani mereka, tapi sisanya selama 93 batalkan semua. Dan engkau hanya duduk di bawah kakiku dan bersekutu dengan aku dan mengenal aku lebih jauh lagi sepanjang tahun. Nah pada waktu itu apa yang terjadi setelah beberapa bulan saya berdoa sendiri dan tidak kemana-mana. Desember itu kami ada pelayanan di Salabintana di Sukabumi dan Roh Tuhan bekerja luar biasa. Pada waktu itu orang-orang mengalami jamahan, saya ajak mereka menyembah Tuhan setelah firman diberitakan. Roh Allah bergerak seperti angin yang begitu hebat melanda mereka. Banyak orang terpelanting dari kursi mereka oleh karena rohnya luar biasa. Dan pada waktu itulah saudara, saya melihat saya tidak tahan di mimbar, saya nangis. Karena itu pertama kali saya melihat manifestasi pekerjaan roh begitu hebat. Dan sejak itu hidup dan pelayanan saya diubah total oleh Tuhan. Saya turun dari mimbar setelah semua selesai dengan istri saya masuk ke bungalow tempat kami ditempatkan untuk ganti pakaian, dan masih ada satu session lagi yang terakhir. Saya ganti pakaian saya berlutut bersama istri saya mulai nyembah Tuhan, saya nangis di depan Tuhan. Dan sejak itu pertama kali dalam hidup saya merasa ketakutan ditinggal Tuhan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah punya pengalaman seperti itu, tapi saya mengalami, saya takut ditinggal Tuhan. Dan tiba-tiba keluar dari hati saya jeritan, saya berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dan detik itu saya bisa memahami, kalau dia pergi, saya bilang lebih baik saya mati Tuhan. Karena aku pernah mencicipi kemuliaan seperti ini. Kalau tiba-tiba hilang, engkau tidak menyertai lagi, lebih baik saya mati. Dan untuk apa saya terus di dalam pelayanan, kalau hanya dengan kekuatan manusia saya? Saudara, kalau kita bisa mengenal dia secara pribadi, saudara akan kenal dia dengan intim, Anda akan punya ketakutan yang luar biasa untuk ditinggal dia. Sejak itu engkau akan mengasihi rohnya luar biasa, engkau akan menghormati, engkau akan menyembah dia, engkau akan punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan dan kepada rohnya. Dan engkau sungguh-sungguh hatimu akan dibuat melekat kepada pribadi roh Allah itu, dan engkau berkata, aku tidak ingin dan tidak akan mau kehilangan dia sampai kapanpun. Saya berdoa, dan sekali lagi yang saya minta ini tidak mudah, tapi saya tahu ini seperti yang sesuai dengan hati Allah sendiri. Saya berdoa, sebentar kalau kita berdoa menyembah Tuhan sekali lagi, saya akan minta rohnya diberikan, dicurahkan dengan cara yang baru. Dan saudara akan mulai mengerti perasaan Tuhanmu. Dan pada waktu itu saya akan tahu beberapa orang akan mengerang di depan Tuhan. Dan dalam rohnya engkau akan bisa merasakan, dalam rohmu engkau bisa merasakan perasaan Tuhan buat gerejanya hari ini. Kalau itu terjadi saudara, Holy Ghost meeting akan terjadi setiap saat dalam kehidupan kita.
Bahkan ketika kita di rumah dan telah selesai dengan seluruh acara kita besok siang. Sekarang mari kita lihat 3 pribadi yang saya mau tunjukkan buat saudara. Yang pertama, tentu yang paling utama adalah Yesus sendiri. Mari lihat Matius pasal 23. Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal 23. Perhatikan mulai dari ayat yang pertama, saudara. Ini yang Tuhan lihat di dalam pelayanannya. Lalu mari kita lihat nanti reaksinya dan apa yang terjadi. Kemudian Matius 23 ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada pada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini betul-betul membuat duka hati Tuhan. Saudara nanti akan ketemu dengan orang-orang semacam ini, dan hatimu tidak lagi bisa mengkritik mereka, tapi itu hatimu akan hancur kalau melihat ini terjadi di hadapanmu, saudara. Selama ini masih banyak orang Kristen yang prihatin melihat ada orang mengajar bisa, prakteknya tidak bisa. Kelak kalau rohnya diberikan dengan cara yang sangat luar biasa, engkau bukan hanya prihatin, tapi keluar dari hatimu ada jeritan dan tangisan yang dalam akan apa yang saudara lihat di depan matamu. Teruskan lagi. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Di mana-mana ini terjadi. Mereka tidak mau masuk, orang lain mau masuk dihalangi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi pemimpin tidak gampang, saudara, ya. Orang memulai gereja tidak mudah. Sekali engkau bawa orang dan engkau berjemaat, kalau engkau buat mereka lebih jahat lagi, saudara berhadapan dengan Allah yang memiliki jiwa-jiwa itu. Teruskan lagi, 16.
Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah itu, ayat 20, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Anda perhatikan, ini khotbah yang sangat keras, dan dia bicara seperti yang rohnya sampaikan. Dan waktu dia mulai berbicara, dia sampaikan kebenaran. Ayat berikutnya, apa yang kemudian dia berkata? Lihat, ada kesakitan yang luar biasa pada rohnya ketika dia mulai mengeluh, dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan
dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda lihat ada jeritan yang begitu dalam dari hidupnya. Sekarang Anda bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-19. Apa yang kemudian terjadi setelah lewat perkara itu? Perhatikan ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Lukas 19 mulai ayat yang ke-41. Alkitab berkata demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dari pengajaran yang begitu keras dia sampaikan, dia coba bicara tentang kebenaran dan tidak ada orang menanggapi. Keluhan pada rohnya, ada kesakitan pada rohnya melihat akan dosa umatnya. Dia mengeluh akan kota Yerusalem dan belum terjadi apa-apa. Waktu kali terakhir dia masuk kota itu, Alkitab berkata dia menangisinya. Kata menangis bukan hanya sekedar meneteskan air mata, tapi menangis di sini seperti orang yang meraung-raung, orang yang menjerit, orang yang mengerang di depan Tuhan. Diratapinya kota yang dia cintai, diratapinya umat pilihannya, keluar ratapan yang luar biasa. Alkitab berkata begini, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Lihat, karena mata mereka semua buta, tidak tahu apa yang perlu bagi mereka. Dia menjerit, dia meratapi, dia meraung-raung, dia berteriak keluar dari kesakitan rohnya, dan dia berkata, seandainya kamu tahu, mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dia berkata, tersembunyi bagi matamu. Ketika dia melihat umatnya buta, rohnya menjerit dan dia meratap, celaka kalau kamu terus semacam ini. Dan itu hati Bapa di surga. Lalu kemudian Tuhan berkata, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Dia tangisi akan kota itu karena dia lihat akan bahaya di depan mereka. Pada waktu dia bisa mengerti akan hati Bapa, pada waktu dia bisa mengekspresikan hati Bapa dengan ratapannya, karena dia merasakan akan hati Bapanya. Apa akibatnya? Ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Dengar baik-baik saudara, dengarkan baik-baik. Hanya kalau kita bisa mengerti akan hatinya, hanya kalau kita bisa mengerti akan perasaannya. Orang Kristen yang bisa mengerti akan hati Allah, orang Kristen yang bisa memahami akan hati Tuhannya, orang itu akan dipakai Allah dengan kuasa yang besar. Hari ini Bapa di surga merindukan memiliki akan umat yang mengerti akan hati Bapa, memiliki akan umat yang memahami akan perasaannya, yang bisa merasakan akan sakitnya hati Allah melihat umatnya yang berdosa. Dan pada waktu Yesus meratapi akan kota Yerusalem, dia meratapi dengan sangat. Apa akibatnya? Otoritas rohani diberikan kepadanya. Hari ini gereja sudah kehilangan otoritas rohani yang sebenarnya. Tapi saya percaya akan tiba waktunya
Allah sedang mencurahkan rohnya di tengah-tengah kita, supaya kita mengerti hal yang dalam dari Allah. Supaya kepada gerejanya diwahyukan perkara yang dalam, yang berasal dari hati Allah sendiri. Pada waktu gerejanya mengerti apa yang dalam hati Allah, apa yang terjadi? Otoritas Tuhan akan dikembalikan kepada gerejanya, dan gereja akan memerintah bersama dengan Yesus. Tapi dibutuhkan orang-orang percaya yang mengerti akan hati Tuhan. Bukan hanya menikmati akan pengurapan dan anggur baru untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi saya percaya dicari orang-orang percaya yang mengerti akan hati Tuhan. Dan ini yang saya doakan malam ini. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah, saudara. Tapi kalau Tuhan beri apa yang saya minta malam ini, akan lahir ratusan pendoa syafaat di tengah-tengah kita. Yang bersyafaat bukan berdasarkan daftar doa dari panitia. Setiap kali ada KKR, dukung dan doakan. Nomor pertama, doakan pembicara, doakan cuaca, doakan biaya supaya nggak kurang, doakan perizinan, doakan konselor asyir sampai apal ngelotok, saudara. Bukan doa dari daftar doa panitia, tapi doa karena ada erangan dalam hati dan mengerti apa yang dirasakan oleh Bapa yang di sorga. Bukan lagi doa yang ketika kelompok-kelompok dibagi, kamu berdoa ya buat Tasikmalaya, kamu buat Situbondo, kamu buat Surabaya, kamu buat Semarang, kamu buat ini, buat itu, buat Pak RT, Pak Lurah, kamu buat ini, lagi. Tapi doa yang keluar oleh karena kita mengerti akan hatinya, kita merasakan akan erangan dan jeritan batinnya yang paling dalam. Sekali lagi ini yang saya minta dari Tuhan, dan biar kiranya Allah memberikan kepada kita malam hari ini. Dengarkan saudara, ini akan terjadi. Allah akan membuat kita semua mengerti akan perasaannya buat gerejanya. Orang yang kedua adalah Paulus sendiri. Coba lihat 1 Korintus pasal yang kedua. Saya suka dengan pribadi ini, saudara. Ini orang yang luar biasa. Satu Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Paulus berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain siapa? Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Banyak orang belajar tentang gereja di Korintus. Banyak buku ditulis tentang gereja di Korintus. Bagus. Saya pernah berkunjung ke kota Korintus lama. Bulan yang lalu, saya ke Yunani, berkunjung ke kota Korintus lama. Melihat bekas tempat Paulus berkhotbah. Tapi Paulus tidak pernah ingin tahu yang lain akan jemaat di sana. Dan dia berkata, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa, sekalipun mungkin banyak data, informasi didapat tentang jemaat itu. Tapi dia memutuskan, aku tidak mau ngerti yang lain, kecuali satu, Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dengarkan, yang dia ingin tahu adalah Yesus yang disalibkan. Bukan Yesus yang membuat engkau jadi kaya raya. Bukan Yesus yang membuat engkau naik pangkat. Bukan Yesus yang membuat engkau hidup seperti di awan-awan. Bukan. Tapi Yesus yang disalibkan. Dan waktu pada akhirnya dia tidak melihat itu utuh pada gerejanya. Apa yang kemudian Paulus katakan? Lihat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3.
ayat 17 mulai. Yesus meratapi akan umatnya. Dan bagaimana dengan Paulus? Dia berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan perhatikan, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Kata menangis sebetulnya seperti orang yang diropek-ropek hatinya. Dia melolong-lolong, dia meraung-raung, dia teriak-teriak di depan Allahnya. Ini bukan cuma air mata keluar di ujung-ujung mata kita, bukan saudara. Seperti orang diropek hatinya, dia meraung-raung, dia teriak-teriak, dia menjerit-jerit. Tangisan seperti itu yang ada padanya. Kenapa sampai keluar jeritan semacam itu? Dia berkata, ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidupnya yang paling menonjol bukan salibnya, tapi dagingnya sendiri. Dan dia berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kedagingannya luar biasa. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Dan perhatikan, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hancur hatinya. Lihat gereja, orang-orang percaya hanya memikirkan hal yang duniawi. Pikirannya terus ke duniawi. Dan Yesus dijadikan sebagai pesugihan, saudara. Di gereja saya sampaikan dalam 2 minggu terakhir ini, kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen bangkrut. Anda tahu, lihat akan hidup Yesus dalam firman Injil. Berkali-kali selalu ini yang terjadi, saudara. Yesus sebenarnya tidak pernah menolak orang datang kepadanya. Dia tidak pernah menyingkir dari manusia. Kecuali kalau satu hal ini terjadi. Nah, dengarkan saudara. Injil berkali-kali menyatakan, kalau ada orang kesusahan, dia akan datang. Ya. Dia tolong, dia beri mujizat. Setelah mereka melihat kebaikannya, mujizatnya, kuasanya, mereka semua bangkit, mereka ingin Yesus. Tapi yang bangkit bukan iman mereka, tapi ketamaan dan kerakusan mereka. Dan saya bisa buktikan, dan sudah pernah saya buktikan dalam khotbah di gereja. Berkali-kali terjadi seperti itu. Reaksi Tuhan apa? Pergi meninggalkan mereka. Ditinggal, saudara. Menurut saya sudah nek kira-kira ya. Yang dicari itu pribadinya dipaksa jadi raja. Untuk pesugihan aja sebetulnya. Paulus meratap luar biasa. Ketika dia berkata Tuhan mereka itu perut mereka. Dan dia berkata pikirannya tertuju pada perkara-perkara duniawi. Jujur saudara, kita mungkin tidak bisa dan belum bisa meratapi, melihat akan keadaan sekitar itu. Karena engkau belum mengerti akan perasaannya. Kalau engkau punya roh Tuhan yang bergerak dalam hidupmu hari ini, saudara akan meratap seperti Paulus meratap. Lihat kemunafikan dan kebejatan di sekitar kita. Para istri yang suaminya belum bertobat, engkau bisa punya hati Allah, engkau menjerit kepada Allah, akan membuat suamimu cepat bertobat. Daripada dikeluhi terus, Anda ngomel terus, makin lama bertobatnya. Engkau melihat akan keadaan gereja, engkau lihat ketidakberesan, yang keluar kritik memecah belah gereja, menghancurkan gereja. Tapi kalau engkau mengerti hati Tuhan, engkau hanya bisa menjerit dan lapor kepada Bapa di surga. Engkau meratap dengan rohmu, seperti Paulus menjerit dan menangisi akan jemaatnya.
Sekali lagi ini yang saya minta dari Tuhan. Dan biarkan rohnya memberi seperti apa yang saya minta. Saya berdoa supaya hari ini juga rohnya akan diberi dengan cara yang tertentu dan sangat khusus. Dan membuat semua kita bisa mulai mengerti akan hatinya. Saya tahu beberapa orang ketika rohnya bekerja semacam itu akan menjerit seperti orang akan melahirkan. Engkau akan mengerang, engkau akan meratap. Pikiranmu berkata, kenapa aku berbuat seperti ini? Saudara tahu kenapa saya minta ini? Karena saya tahu ini yang dari Tuhan. Kemarin waktu kita menyembah Tuhan dalam kebaktian malam sebelum Ibu Linda menyampaikan firman, saya duduk di baris nomor 1 di samping istri saya. Waktu menyembah Tuhan, saya merasa betul dia hadir, saudara. Saya tidak tahan, saya tersungkur dan saya menyembah kepada dia. Dan saudara yang lain diajak ikut tersungkur, tapi saya tidak peduli lagi dengan itu. Yang saya tahu Tuhan hadir dan saya tersungkur malam kemarin. Dan itu keluar dari roh saya, getaran seluruh tubuh tergetar luar biasa. Nah, sejak itu saya bisa mengerti ini yang sebetulnya Tuhan inginkan. Saudara akan dapatkan apa yang membuat saudara bisa memahami akan hati Tuhan. Engkau akan melihat gereja, melihat orang Kristen dengan pandangan Tuhan. Tidak hanya ingin minum akan anggur yang satu bokor, bukan hanya ingin terima urapan yang terbaik, semua akan diberi. Tapi lebih daripada itu kita akan meratap melihat keturunan Yakub dan Yusuf hancur. Yesus meratap, otoritas diberi, dan Paulus juga meratapi gerejanya. Yang terakhir, lihat perjanjian lama, orang yang bernama Nehemia. Nehemia pasal 13. Maaf, pasal yang pertama dulu. Nehemia pasal pertama. Setelah saya selesai dengan Nehemia, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara ingin mengerti akan hati Tuhan kan? Tidak jadi orang yang blow on dan tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya mau malam hari ini sebanyak mungkin anugerah bisa ditarik, kita tarik turun saudara, supaya ini terjadi. Nehemia pasal pertama, mulai ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ada jeritan dalam hatinya. Tapi gak cukup saudara. Pasal yang kedua, lihat apa yang kemudian terjadi. Pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-11. Maka tibalah aku di Yerusalem. Dengar, jeritan kesakitan dalam rohnya membuat otoritas Allah turun. Raja mengizinkan dia pulang ke Yerusalem. Dan ketika dia tiba di Yerusalem, apa yang terjadi? Maka tibalah aku di Yerusalem. Sudah 3 hari di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem
yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jeritan dan tangisan hati kita seperti hatinya Allah, membuat kita akan mengerti akan rencananya. Juga tidak ada lain binatang kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Perhatikan, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Kata menyelidiki akan pintu atau tembok-tembok Yerusalem atau view the wall. Kata ini sebetulnya bukan seperti orang yang hanya melihat, oh di mana rusaknya, perlu semen berapa sak, perlu batu berapa. Bukan, saudara. Dia bicara tentang perkara yang lebih dalam dari itu. Allah memberikan rencana dalam hatinya, apa yang harus dia buat. Nehemia mulai menyelidiki akan tembok Yerusalem, view the wall, dia akan teliti akan temboknya. Nah, kata ini dari kata Ibrani syahbar. Dan kata syahbar ini artinya broken heart sebetulnya. Dengar, bukan sekedar dia melihat akan tembok, tapi dia meratapi tembok itu, hancur hatinya. Dia tidak datang mengkalkulasi, malam hari tidak ada lampu, saudara. Dia tidak pernah bermaksud menghitung, mengukur berapa luas temboknya. Tapi Alkitab berkata, dia view the wall, dia mengamati, dia selidiki tembok itu. Dan waktu dia teliti, dia melihat, ada broken heart terjadi lagi, hancur hatinya. Orang yang tahu rencana Allah, dia akan mengalami kehancuran hati kalau melihat tembok itu hancur. Kalau Anda baca pada Mazmur 51, kehancuran tembok berkaitan dengan dosa yang dibuat oleh umatnya. Dan itu yang membuat orang besar ini meratap di hadapan Allah. Bukan hanya sekali, saudara. Lihat pasal 13. Pasal 13 dari kitab Nehemia. Saya bacakan dari ayat yang keempat. Lihat lagi, hal yang sama terjadi. Nehemia 13 ayat 4. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Tobia ini musuh Israel. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan-persembahan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Dalam bahasa Inggrisnya, and it grieved me bitterly, yang membuat aku meratap dengan pahit sekali, membuat aku berduka dengan pahit sekali. Dan dia berkata, aku merasa sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Apa yang membuat Nehemia berkata, and it grieved me bitterly, itu betul-betul membuat aku duka dan pahit sekali.
Apa yang membuat dia begitu pahit? Karena Elyasib mengizinkan orang kafir bertempat tinggal di pelataran rumah Allah yang seharusnya itu merupakan bilik tempat orang membawa persembahan kepada Allah. Menarik sekali, nama Elyasib artinya unity through compromise, persatuan melalui kompromi. Dan nama Tobia artinya pleasure, prosperity, and good life, saudara. Hari ini banyak imam mempertahankan unity dalam gereja through compromise, lewat kompromi. Untuk apa? Supaya dia tetap mendapatkan prosperity, duit, pleasure, kenikmatan, and good life, dan hidup yang menyenangkan. Dan Nehemia berkata, it grieved me bitterly, membuat akan hatiku berduka dan pahit sekali. Saya tahu bukan cuma jiwanya, tapi lebih dalam daripada itu rohnya pahit dan duka sekali. Melihat rumah Allah dicemarkan. Kalau Anda pemimpin, dengarkan baik-baik. Jangan pernah buat yang namanya unity through compromise. Seringkali kita melihat kemunafikan dibiarkan, dosa pencemaran dibiarkan, dan kita berlindung di bawah kata-kata persatuan. Saya berkata itu persatuan yang bukan dari Allah, tapi dari setan untuk menghancurkan gereja. Dan untuk apa ujung-ujungnya kita tahu. Para imam, para pemimpin tidak berani tegas dengan dosa. Dia takut akan haknya, duitnya berkurang, saudara. Tapi saya beritahu, dia berkata, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia kehilangan nyawa. Anda takut kehilangan duitmu, engkau akan melarat malam sekarang, saudara. Saya berkata, dibutuhkan orang seperti Nehemia yang berani berkata, aku lempar keluar semua barang Tobia, aku kuduskan kembali baitnya. Saya berdoa, saudara, biar malam ini Tuhan beri hati seperti Yesus, seperti Paulus, dan seperti Nehemia. Orang-orang yang tahu akan hati Allah, dan orang-orang yang bisa meratap, orang-orang yang bisa memiliki duka dalam rohnya ketika dia melihat dosa di tengah-tengah umatnya. Dan kalau gereja mulai mengerti akan hati Tuhan, gereja akan mendapatkan otoritas yang selama ini hilang. Tundukkan kepala saudara, siapkan hatimu. Saya akan minta kepada Tuhan. Yang saya minta ini saya tahu sama seperti yang Dia kehendaki. Buka hatimu lebar. Engkau ingini betul memahami akan hatinya. Dan mulai hari ini kau akan merasakan akan perasaannya. Sembahyang, saudara.